Baik, kita mulai untuk sesi itu web malam ini ya. Jadi, sebagai informasi, eh, untuk sesi itu web malam ini digabungkan antara kelas 153 dengan kelas 155. Nanti di pertengahan sampai akhir saya akan share link absensi. Mohon diisi ya, nanti di kolom chat akan saya share. Oke. Selamat malam semuanya. Kita akan mulai sesi web hari ini. Mohon dipersiapkan. Silahkan aktifkan kameranya supaya saya juga bisa melihat eh, teman-teman sekalian ya. Oke, izin share screen. Sudah muncul layar saya di screen masing-masing ya. Udah, Bu. Oke, malam ini agenda kita ada tiga. Yang pertama itu penjelasan terkait siklus akuntansi perusahaan jasa tahap penyelesaian. Kemudian yang kedua itu pembahasan tugas satu yang mungkin sebagian dari teman-teman sudah melakukan pengerjaan tugas dan sudah dikumpulkan, bahkan mungkin sudah ada yang dinilai ya. Kemudian sesi yang ketiga adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi boleh nanti melakukan tanya jawab di sesi terakhir. Oke, kita mulai dengan materi terlebih dahulu. Jadi malam ini kita akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa di tahap penyelesaian, di mana isinya itu terdiri dari jurnal penyesuaian, neraca lajur, kemudian laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan mungkin jurnal pembalik gitu ya. Baik. Ini eh, dasar pembukuan. Jadi, sebagai informasi pendahuluan, di dalam akuntansi untuk pencatatan transaksi keuangan ini ada dua basis yang bisa kita pilih gitu ya. Ada accrual basis dan ada cash basis. Nah, accrual basis adalah pencatatan yang dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Jadi meskipun transaksinya dilakukan kredit, maka akan tetap dicatat di dalam pembukuan seperti itu ya. Nah, yang kedua ada yang namanya cash basis. Cash basis itu transaksi hanya akan dicatat jika dilakukan secara tunai. Maka ketika terjadi transaksi kredit tidak akan langsung dicatat gitu. Kalau ada pembayaran atau misalkan pokoknya kalau ngeluarin uang, nah pasti dicatat. Nah, itu namanya cash basis. Ya. Nah, mana yang akan kita jalankan gitu? Yang akan kita jalankan adalah yang accrual basis, di mana transaksi akan dicatat sesuai dengan tanggal terjadinya gitu. Mau kredit, mau cash, tetap kita catat. Nah, itu namanya accrual basis dan kita akan melakukan ini. Konsekuensinya apa dari pencatatan accrual basis ini? Konsekuensinya nanti ada yang namanya penyesuaian di akhir periode atau di akhir bulan. Nah, makanya kenapa kita belajar jurnal penyesuaian ya karena kita pakai accrual basis gitu dalam pencatatan. Nah, ini jurnal penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaian itu dilakukan setiap akhir bulan atau akhir periode, gitu ya. Kalau bicara tentang akhir periode, kan ini di tiap perusahaan juga beda-beda, tergantung kebijakannya. Ada yang akhir periodenya itu di tanggal, misalkan di tanggal akhir bulan, pas gitu ya. Ada juga yang memilih di tanggal 28 sudah jadi akhir periode. Nah, itu tergantung kebijakan perusahaannya masing-masing. Apa saja yang akan disesuaikan? Nah, yang akan disesuaikan, diantaranya ini tiga jenis ini ya. Ada pos-pos deferred. Pos-pos deferred itu di dalamnya ada biaya-biaya dibayar di muka dan ada pendapatan diterima di muka. Kemudian ada post accrued. Di dalamnya ada biaya-biaya yang masih harus dibayar dan pendapatan
yang masih harus diterima. Kemudian ada yang namanya penyusutan aktiva tetap. Saya jelaskan satu-satu ya. Nah, untuk pos-pos deferred dulu. Pos-pos deferred di dalamnya ada biaya dibayar di muka. Apa itu biaya dibayar di muka? Saya kasih contoh, misalkan sewa gedung ya, sewa gedung untuk kantor. Misalkan sewa gedung ini berlaku untuk 1 tahun ke depan, dari bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, tapi kita bayarnya itu full untuk 1 tahun dan dilakukan di bulan Januari. Nah, ini namanya biaya dibayar di muka, biaya sewa dibayar di muka, biasanya seperti itu. Jadi, untuk 1 tahun ke depan kita sudah bayarkan. Nah, itu disebut biaya dibayar di muka. Kalau pendapatan diterima di muka, berarti kebalikannya. Nah, misal saya punya perusahaan jasa, misalkan ya. eh Misalkan ada pelanggan yang melakukan pembayaran untuk jasa saya ini untuk 1 tahun ke depan gitu. Jasanya misalkan jasa konsultan akuntansi gitu ya, jasa konsultan akuntan. Nah, di kontraknya tertulis bahwa pekerjaannya itu berlangsung dari Januari sampai Desember, tapi kliennya sudah melakukan pembayaran di bulan Januari untuk 1 tahun ke depan. Nah, itu namanya pendapatan diterima di muka bagi perusahaan. Dan ini juga harus disesuaikan karena setiap bulan atau setiap periode akan dilakukan realisasi gitu. Kemudian yang kedua tadi ada post accrued ya, biaya-biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayar ini sama dengan hutang. Jadi singkatnya namanya adalah hutang. Contohnya apa? Misal, besok tanggal 1 ya, tanggal 1 itu gajian. Pekerjaannya sudah dilakukan berarti selama bulan Oktober. Gajiannya baru 1 November. Tapi tutup bukunya itu di tanggal 31 Oktober. Nah, otomatis si gajinya ini belum dibayarkan. Dan perusahaan harus melakukan penyesuaian di tanggal 31 Oktober. Maka di penyesuaian tersebut, gajinya itu disebut sebagai gaji yang masih harus dibayar atau hutang gaji karena baru dibayarkan besok tanggal 1 itu ya. Kemudian ada pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini kebalikannya. Jadi misalkan kita punya klien pekerjaannya sudah selesai gitu ya, tapi dia belum bayar. Nah, disebutnya pendapatan yang masih harus diterima atau singkatnya adalah piutang gitu. Jadi biaya yang masih harus dibayar tadi singkatnya adalah hutang, sementara pendapatan yang masih harus diterima itu adalah singkatnya piutang gitu. Kemudian yang disesuaikan selanjutnya adalah penyusutan aktiva tetap. Nah, ini sebetulnya kalau yang namanya penyusutan itu kan tidak terlihat gitu ya, seperti meja, kursi yang kita gunakan tentu tidak terlihat nilai penyusutannya. Tapi di akuntansi yang namanya aktiva tetap itu diasumsikan nilainya akan terus berkurang seiring dengan penggunaan atau pemakaian. Maka harus dilakukan penyusutan. Nah, penyusutan aktiva tetap ini dilakukan setiap periode atau setiap bulan. Maka akan dimasukkan ke jurnal penyesuaian. Gitu. Aktiva tetap juga ada yang tidak menyusut ya. Tidak semua aktiva tetap menyusut. Jadi yang tidak menyusut itu cuma satu jenisnya yaitu tanah. Sementara yang lain itu aktiva tetap yang disusutkan gitu. Nah, penyusutan di aktiva tetap itu tergantung jenis aktiva tetapnya. Di akuntansi kita mengenal ada 3 jenis penyusutan. Yang pertama namanya itu depresiasi. Yang kedua amortisasi dan yang ketiga itu depresi. Depresiasi adalah penyusutan aset tetap yang berwujud. Aset tetap berwujud itu asetnya bisa dilihat, bisa disentuh ya, bisa digunakan. Contohnya apa? Meja, kursi, kemudian kendaraan gitu ya. Nah, itu kalau menyusut disebutnya apa? Depresiasi. Nah, yang kedua tadi ada amortisasi namanya. Amortisasi itu adalah penyusutan untuk aset tetap tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud apa saja contohnya? Ada royalti, ada hak cipta, hak paten, franchise.
gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan menyusut atau berkurang nilainya namanya itu amortisasi. Nah, selanjutnya ada yang namanya depresi. Depresi itu penyusutan khusus untuk barang tambang dan mineral. Jadi perlu diingat ada tiga jenis penyusutan dalam akuntansi: depresiasi, amortisasi, dan depresi. Itu. Selanjutnya, nah ini eh, tadi ya, pos-pos deferred untuk biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka itu bisa dicatat sebagai harta atau sebagai biaya. Nah, ini tergantung pada pendekatan yang kita gunakan. Apakah pendekatannya pendekatan beban atau pendekatan, kalau pendekatan beban itu nama lainnya pendekatan laba rugi ya, atau pendekatan neraca gitu. Nah, seperti tadi contohnya sewa ya, sewa yang dibayar di muka. Kalau sewanya disebut dibayar di muka, berarti dia diakui sebagai harta. Berarti dia pakai pendekatan neraca. Tapi kalau sewanya yang sudah dibayar itu diakui sebagai beban, maka dia menggunakan pendekatan laba rugi, dicatat sebagai beban. Nah, konsekuensinya apa? Ada ya. Kalau misalkan kita pakai pendekatan laba rugi, berarti nanti harus ada jurnal pembalik di akhir. Tapi kalau menggunakan apa pendekatan neraca itu tidak diperlukan adanya jurnal pembalik. Itu. Nanti sambil dicontohkan ya, sambil membahas tugas. Kemudian pendapatan diterima di muka bisa dicatat pada perkiraan utang maupun perkiraan pendapatan. Nah, selanjutnya setelah penyesuaian, kita masuk ke tahap neraca lajur atau bahasa Inggrisnya worksheet ya. Worksheet itu kertas berkolom sebagai kertas kerja untuk membantu menyusun laporan keuangan. Ini bentuknya boleh dipilih mau yang 6 kolom, 8 kolom, atau 10 kolom. Tapi untuk yang pemula biasanya pakai yang 10 kolom. Nah, contoh yang 10 kolom ini ya seperti di bawah ini. Ya, ini contoh yang 10 kolom. Jadi ada nomor akun, nama akun, kolom satu itu neraca saldo, ada debit kreditnya, kemudian penyesuaian, debit kredit juga, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca gitu. Kebanyakan yang saya baca dari forum diskusi, aduh saya itu kesulitan untuk menyusun neraca lajur. Kebanyakan seperti itu. Karena memindahkan data dari satu kolom ke kolom lainnya katanya butuh konsentrasi yang tinggi. Betul ya, betul. Membutuhkan konsentrasi yang tinggi karena memang isinya angka semua. Dan kalau banyak tentu bikin pusing gitu ya. Tapi kalau sedikit masih aman lah, nggak terlalu pusing ya kalau sedikit datanya. Nah, apa saja yang diisikan di sini? Hmm. Neraca saldo itu biasanya kita dapat datanya di soal, di awal ya. Jadi tinggal kita pindahkan ke neraca saldo, kemudian saldo, sorry, ini kolom penyesuaian isinya dari AJP tadi, dari ayat jurnal penyesuaian. Kemudian kita gabungkan data dari neraca saldo dengan penyesuaian. Nah, datanya kita simpan di neraca saldo disesuaikan. Kemudian ketika menghadapi kolom laba rugi dan neraca, kita perlu pisahkan mana yang termasuk akun nominal dan mana yang termasuk akun real. Itu ya. Akun nominal akan masuk ke laba rugi, sementara akun real akan masuk ke neraca. Cara cepatnya gimana sih untuk mengerjakan neraca lajur ini berhubung banyak ya ininya apa kolomnya gitu. Cara cepatnya kalau saya isikan dulu neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, langsung saya isikan. Kalau yang akun real, saya langsung masukkan ke neraca, sementara akun nominal, saya langsung masukkan ke laba rugi. Nah, apa saja yang disebut akun nominal dan akun real nanti saya jelaskan. Satu informasi lagi bahwa neraca lajur ini sifatnya adalah bantuan sebelum kita menyusun laporan laba rugi. Jadi, boleh tidak untuk meninggalkan pembuatan neraca saldo? Boleh ya, jawabannya boleh untuk ditinggalkan. Tetapi tentu
Ketika tidak menggunakan neraca saldo, konsentrasi kita harus lebih tinggi lagi dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, salah satu bukti bahwa neraca lajur ini adalah kolom bantuan di aplikasi akuntansi, eh, bahkan tidak ada yang menampakkan neraca saldo gitu ya. Di aplikasi akuntansi rata-rata kalau udah penyesuaian udah aja masuk ke laporan keuangan seperti itu. Nah, kita kembali ke tadi akun real dan akun nominal. Mana yang termasuk akun real dan mana yang termasuk akun nominal. Akun real itu adalah akun yang akan berlanjut dari awal perusahaan berdiri sampai mungkin perusahaan nanti selesai gitu ya. Jadi jumlahnya akan terus berlanjut. Nah, yang termasuk ke dalam akun real itu adalah kelompok aktiva atau harta, kemudian kelompok kewajiban atau hutang dan kelompok modal. Ini disebut dengan akun real. Masuknya tadi ke kolom neraca gitu. Kemudian ada yang namanya akun nominal. Akun nominal ini harus nol di akhir periode, harus nol lagi gitu ya. Jadi ketika masuk periode baru dia sudah tidak ada. Jadi bagaimana cara menolkannya? Menolkannya itu dengan menggunakan jurnal penutup. Makanya yang masuk ke jurnal penutup itu hanya akun nominal gitu. Nah, akun nominal itu terdiri dari pendapatan dan beban. Jadi nanti pendapatan dan beban kita langsung masukkan ke kolom laba rugi. Seperti itu. Itu bedanya akun real dan akun nominal. Selanjutnya, setelah kita buat neraca lajur, tadi kita akan membuat laporan keuangan. Ya, laporan keuangan itu di akuntansi ada lima jenis ya di akuntansi keuangan. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan aliran kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang catatan atas laporan keuangan tidak saya masukkan ke sini karena isinya adalah narasi terkait metode yang digunakan untuk menghitung angka-angka pada 4 laporan keuangan sebelumnya. Gitu. Ya. Nah, laporan laba rugi ini fungsinya untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari sisi laba dan ruginya. Kemudian laporan perubahan modal ini untuk mengetahui perubahan modal pemilik ya seiring dengan berjalannya usaha. Kemudian laporan posisi keuangan atau neraca itu untuk menunjukkan posisi aset, liabilitas dan owner's equity atau ekuitas pemilik. Kemudian laporan aliran kas ini untuk melaporkan kas dari 3 aktivitas yang menyebabkan perubahan pada aliran kas. Ada aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas investasi. Kita lanjutkan ke bentuk dari laporan keuangan ya. Nah, ini bentuk formalnya dari laporan keuangan dan tentu saja ini adalah bentuk sederhana ya. Di sini ada apa judul. Jadi ada judulnya dulu, ada nama perusahaan, judul laporannya apa, kemudian eh, apa ya ini periodenya kapan gitu ya di sini. Kemudian di dalamnya, kalau laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan dan beban. Jadi pendapatan dikurangi beban. Kalau pendapatan lebih tinggi dari beban nilainya, maka perusahaan mengalami laba. Tapi kalau ternyata beban yang lebih tinggi dari pendapatan, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Itu. Ini bentuk laba rugi ya. Kemudian ada laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal juga sama, harus ada judulnya di sini ya. Kemudian, yang menjadi komponen laporan perubahan modal adalah modal di awal periode ditambah dengan laba. Jadi kalau kalau dapat laba berarti akan menambah modal, tapi kalau rugi berarti akan mengurangi modal. Nah, kalau di sini kalau laba berarti nambah ke modal awal, kalau rugi berarti akan mengurangi modal awal. Kemudian ada komponen eh, drawing itu bahasa Indonesia prefer ya. Prefer itu sama dengan pengambilan pribadi. Jadi pengambilan uang dari perusahaan untuk kepentingan pribadi
pemilik gitu. Nah, itu namanya prive. Prive itu selalu mengurangi modal gitu. Nah, di akhir nanti ada modal akhir periode gitu ya. Ini bentuk laporan perubahan modal, kemudian ada bentuk laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, di sini terbagi ke dalam dua sisi, ada sisi harta dan ada sisi kewajiban dan modal. Itu. Sisi harta ini dibagi menjadi current asset. Current asset itu harta lancar dan fixed asset atau harta tetap. Harta lancar, harta lancar itu adalah harta yang bisa digunakan perusahaan untuk keperluan operasionalnya gitu. Disusun berdasarkan tingkat likuiditas atau kemudahan dalam penukaran dengan aset lain gitu ya. Nah, ini makanya urutannya itu selalu yang paling atas adalah kas. Kemudian yang kedua piutang. Ya, selanjutnya ada perlengkapan, sewa dibayar di muka, misalkan dan lain sebagainya. Kemudian ada fixed asset atau aset tetap ya. Aset tetap itu diisi dengan aset-aset tetap tentu ya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud beserta akumulasi penyusutannya. Jadi setiap terjadi penyusutan ini nanti dicatat akumulasinya di sini dan akumulasi penyusutan itu sifatnya mengurangi nilai aset. Kemudian di sisi sebelah kanan itu ada liabilities dan owner's equity atau kewajiban dan ekuitas pemilik ya. Kewajiban terbagi menjadi kewajiban jangka pendek atau current liabilities dan kewajiban jangka panjang atau long term liabilities. Nah, kewajiban jangka pendek itu adalah kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Sementara kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang bisa dibayar lebih dari 1 tahun masanya gitu ya. Contohnya kalau yang jangka panjang kita bisa kasih contoh leasing, kemudian hutang hipotek mungkin. Nah, hutang hipotek itu adalah hutang dengan agunan berupa harta tetap tidak bergerak gitu. Kemudian ada di sisi sebelah kanan masih modal pemilik. Ya, modal pemilik itu ya kita tinggal isikan saja jumlah modal pemiliknya berapa. Tapi yang diisikan ke sini adalah jumlah modal yang sudah kita olah di laporan perubahan modal. Jadi bukan dari data awal lagi. Nah, itu untuk laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada laporan aliran kas atau cash flow ya bahasa Inggrisnya. Nah, ini kalau laporan aliran kas sebetulnya ada dua metode yang bisa kita gunakan ya. Ada metode langsung dan tidak langsung. Kalau metode langsung itu asal datanya dari jurnal, sementara yang tidak langsung itu asal datanya dari laporan-laporan keuangan lainnya gitu. Em, di laporan aliran kas terbagi ke dalam 3 aliran kas berdasarkan jenis kegiatannya atau aktivitasnya. Jadi ada aliran kas dari aktivitas operasi di mana contohnya di sini adalah akun receivable atau piutang. Jadi bisa pembayaran piutang, bisa pembayaran hutang gitu ya. Kemudian ada pendapatan, pembayaran beban. Nah, ini masuk ke arus kas dari aktivitas operasi gitu. Kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, arus kas dari aktivitas investasi ini berasal dari pembelian atau penjualan aset tetap gitu. Penjualan atau pembelian aset tetap bisa diingat ya. Kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, kalau dari aktivitas pendanaan ini bisa kita dapatkan dari misalkan pinjaman jangka panjang, kas dari pinjaman jangka panjang, dari pembelian atau penjualan saham atau obligasi, dari dividen pengurangannya, dari preferred. Nah, ini masuk semua di situ ya ke aktivitas pendanaan. Nah, kuncinya teman-teman, jumlah kas pada laporan aliran kas itu harus sama dengan jumlah kas yang tertera di laporan posisi keuangan. Jadi kalau yang asal-asalan bikin laporannya kelihatan di sini nanti. Aliran di laporan aliran kasnya berapa gitu ya di
apa di laporan posisi keuangannya berapa, beda-beda gitu. Jadi seharusnya sama antara jumlah kas yang tercatat di laporan posisi keuangan dengan laporan aliran kas. Itu. Selanjutnya, setelah membuat laporan keuangan, ada tahap untuk membuat jurnal penutup. Nah, sudah saya singgung tadi, yang digunakan atau yang ditutup itu adalah akun-akun nominal. Ya, akun-akun nominal tadi isinya pendapatan dan beban. Ada dua tambahan lainnya yang harus ditutup. Yang pertama adalah laba atau rugi dan prive. Jadi, empat hal yang akan kita tutup, pendapatan, beban, kemudian laba atau rugi, dan prive. Nah, kontra akunnya ini sudah ada di sini. Jadi, pendapatan itu kontra akunnya ikhtisar laba rugi, beban juga sama ikhtisar laba rugi atau laba atau rugi ya. Kontra akunnya modal dan preferred kontra akunnya modal. Ini tidak terlepas dari yang namanya saldo normal, teman-teman. Jadi di akuntansi kita mengenal ada saldo normal. Nah, saldo normal itu mudahnya adalah pengertian mudahnya adalah tempat di mana akun tersebut bertambah. Nah, kalau di perusahaan jasa kan kita pakainya 5 kelompok akun ya. Ada kelompok akun harta, kewajiban, modal, kemudian pendapatan, dan beban. Nah, akun harta ini akan bertambah di debit. Jadi tempat bertambahnya adalah di debit. Sementara akun kewajiban tempat bertambahnya di kredit, akun modal tempat bertambahnya di kredit, pendapatan bertambahnya di kredit, dan beban bertambahnya di debit. Jadi, ketika melakukan jurnal penutup, maka yang tadinya pendapatan itu bertambahnya di kredit, kita akan balikan posisinya. Pendapatannya akan kita simpan di debit, sementara di kredit dia pakai kontra akun ikhtisar laba rugi. Beban yang tadinya bertambah di debit, maka kita akan simpan di kredit untuk di jurnal penutup dan kontra akunnya adalah ikhtisar laba rugi. Kalau laba itu kan akan menambah modal. Modal tadi bertambahnya di sebelah kredit ya. Maka ketika ditutup, laba itu akan disimpan di debit dan modal akan bertambah di kredit. Kalau rugi sebaliknya. Nah, kalau prive selalu mengurangi modal, makanya modalnya akan disimpan di debit dan privenya di kredit. Saya yakin belum terbayang ya. Nanti kita sambil bahas eh, tugas gitu ya untuk penerapannya. Setelah melakukan jurnal penutup, kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan. Ini proses yang paling mudah gitu ya. Jadi kita tinggal masukin aja akun-akun kelompok harta, kewajiban, dan modal ke dalam neraca saldo setelah penutupan dan hasilnya nanti harus balance gitu. Nah, selanjutnya ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik itu dibuat untuk mengembalikan metode pencatatan agar dapat kembali ke metode semula. Apa saja yang dibalik? Nah, ini yang dibalik ya. Biaya dibayar di muka yang dicatat pada perkiraan beban, pendapatan diterima di muka yang dicatat pada perkiraan pendapatan, biaya yang masih harus dibayar, dan pendapatan yang masih harus ditagih. Itu yang harus dibalik. Oke. Untuk materinya sampai di situ ya. Sebelum saya lakukan pembahasan tugas, silakan ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait materi. Silakan teman-teman. Ada yang mau didiskusikan terkait materi? Ya. Apakah lebih tercerahkan atau lebih pusing? Ya, wajar ya kalau pusing. Berarti ada informasi yang masuk ke otak sehingga ada pemrosesan. Ya. Silakan, saya memberikan kesempatan untuk yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan ke pembahasan tugas. Nggak ada sih, Bu, cukup. Cukup ya, Hmm, oke. Kalau cukup, saya akan langsung membahas tugas ya. Sebagai informasi, rekaman to web ini nanti saya akan share di e-learning, tapi setelah waktu pengumpulan tugas satu selesai, gitu. Baik, Ya, jadi bisa direkam berulang, bisa didengarkan berulang-ulang nanti. Oke. baik. Kita beralih ke
Nah, ke sini ya. Ini saya sudah buatkan Hmm. karena lebih enak di Excel ya. Jadi saya sudah buatkan bagaimana mengerjakan tugas satu gitu. Di tugas satu silahkan dilihat soalnya ya. Soalnya itu saya juga sambil buka soal. Oke, nah di tugas satu itu ada PT Tanduk Kelinci ya. Adalah perusahaan jasa yang sedang menyusun laporan keuangan akhir tahun per 31 Desember 2024. Berikut adalah data dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, di sana ada neraca saldo awal ya. Ada kas 18 juta, piutang 7 juta, perlengkapan 6 juta, di debit semua ya. Kemudian peralatan 30 juta di debit, ada akumulasi penyusutan di kredit 6 juta, ada utang usaha di kredit 4 juta, modalnya di kredit 40 juta, Privonya di debit 5 juta, pendapatan jasanya di kredit 35 juta, beban gajinya di debit 10 juta, beban sewanya di debit 8 juta, dan beban listrik di debit 2 juta. Kemudian di sini ada informasi penyesuaian per 31 Desember 2024. Yang pertama itu perlengkapan yang tersisa adalah 2 juta. Kemudian yang kedua penyusutan peralatan sebesar 3 juta. Yang ketiga gaji yang masih harus dibayar 2 juta. Dan yang keempat sewa dibayar di muka sebesar 2 juta. Dari total beban sewa keterangannya gitu ya. Kemudian yang kedua tariklah kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan soal di atas. Oke, mudah sekali ini soalnya ya. Eh, cuman sedikit. Nah, kita bahas pengerjaannya. Yang pertama dulu nih, perlengkapan yang tersisa itu 2 juta. Sementara jumlah perlengkapan di neraca saldo itu 6 juta ya. Jumlah perlengkapannya itu 6 juta. Nah, sementara yang tersisa tadi 2 juta. Maka kita harus cari selisih yang sudah terpakai. Yang sudah terpakai itu di sini adalah 4 juta. Nah, 4 juta. Saya rasa rata-rata betul ya. Ini rata-rata menjawab bahwa yang sudah menjadi beban adalah 4 juta. Namun, nah banyak yang menjawab beberapa betul sih perhitungannya, tapi tidak pakai bentuk jurnal seperti ini. Atau hanya masih dimaafkan kalau pakai misalkan beban perlengkapan dalam kurung D. Terus perlengkapan dalam kurung K, nilainya 4 juta itu masih dimaafkan. Tapi ada juga yang mengisi jawaban beban perlengkapan 4 juta, perlengkapan 4 juta tanpa diberikan tanda mana yang debit dan mana yang kredit. Nah, jelas ini tidak dibenarkan ya, karena memang sulit untuk mengidentifikasi apa akun tersebut masuk ke debit atau ke kredit gitu. Nah, yang betulnya bagaimana? Yang betulnya seperti ini. Jadi teman-teman boleh bikin dulu apa jurnal umum terstandar, ini namanya jurnal umum terstandar ya, bentuknya seperti ini. Ada tanggal, ada keterangan, referensi, debit dan kredit, bahkan ada yang namanya judul di sini ya. Judul tuh ada PT Tanduk Kelinci, kemudian jurnal penyesuaian, dan ada apa namanya periodenya, kemudian ada satuannya dalam rupiah gitu. Tadi yang pertama yang sudah terpakai perlengkapannya itu 4 juta. Nah, di dalam akuntansi yang namanya sudah terpakai atau sudah dinikmati, maka itu kita sebut sebagai beban. Gitu ya. Maka di debitnya kita simpan beban perlengkapan. Nah, karena terpakainya itu ngambilnya dari stok perlengkapan, maka stok perlengkapan tadi akan berkurang jumlahnya. Berkurangnya di sebelah kredit. Jadi jurnalnya seperti ini, beban perlengkapan di debit dan perlengkapannya di kredit jumlahnya Pakai gambar. 4 juta. Gitu ya. Jumlahnya 4 juta gitu. Nih, kemudian yang kedua, soalnya itu penyusutan.
di sini penyusutan peralatan sebesar 3 juta. Penyusutan peralatan sebesar 3 juta. Nah, kalau ada soal seperti ini gampang sekali ya, teman-teman. Jadi, yang namanya penyusutan itu selalu jurnalnya seperti ini. Di debitnya ada beban penyusutan, di kreditnya ada akumulasi penyusutan. Standar selalu seperti itu gitu. Tinggal kita rubah apa jenis aset tetapnya apa. Kalau di sini kan peralatan. Jadi di debitnya ada beban penyusutan peralatan dan di kreditnya ada akumulasi penyusutan peralatan. Jumlahnya 3 juta. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, gaji yang masih harus dibayar sebesar 2 juta. Tadi saya katakan, yang masih harus dibayar itu singkatnya adalah hutang gitu kan. Nah, hutang itu tadi bertambah di sebelah kredit. Maka di sini kita simpan hutang gaji itu di sebelah kredit dan sisanya adalah beban gaji. Beban gaji kita simpan di debit. Kenapa? Karena gaji ini kan dikeluarkan untuk membayar tenaga karyawan gitu. Tenaga karyawannya kan udah dinikmati. Misalkan tadi kita gajian 1 November. Nah, berarti tenaga karyawannya sudah kita nikmati yang bulan Oktober gitu. Maka yang sudah dinikmati itu di akuntansi diakui sebagai beban. Nah, di debitnya ada beban gaji, di kreditnya ada utang gaji, jumlahnya 2 juta gitu. Yang keempat, sewa dibayar di muka sebesar 2 juta dari total beban sewa. Nah, tadi kan sewanya totalnya itu 8 juta kalau nggak salah ya. Di datanya itu 8 juta beban sewa, betul. Nah, ini yang di soal itu yang belum terpakainya 2 juta. Nah, karena ini pakai pendekatan laba rugi, ini dia pencatatannya pakai apa pendekatan laba rugi ya, teman-teman, karena pengeluaran sewa yang untuk beberapa bulan itu dia langsung catat sebagai beban semuanya. Maka dia menggunakan pendekatan laba rugi. Seharusnya ini nanti ada jurnal pembalik kalau untuk lebih panjangnya lagi gitu ya, versi lebih panjangnya lagi. Nah, yang kita sesuaikan itu adalah jumlah yang belum terrealisasi karena dia pakai pendekatan laba rugi. Kalau pakai pendekatan neraca berarti yang kita sesuaikan itu yang sudah terjadi. Nah, karena pendekatannya laba rugi, maka yang disesuaikan adalah yang belum terjadi, yaitu yang 2 juta. Jadi di sini kan di data awalnya bebannya itu 8 juta di debit ya. Maka yang 2 juta itu sisanya kita simpan di kolom sebaliknya. Jadi beban sewa kita simpan di kredit 2 juta dan di debitnya kita simpan sewa dibayar di muka. Karena kan belum terjadi yang 2 juta ini ya. Maka total penyesuaian adalah 11 juta gitu. Nah, lalu kita akan masukkan. Nah, ini saya sudah buatkan neraca lajur, teman-teman. Ini sudah saya buatkan neraca lajur, sudah saya masukkan data awal tadi di soal ya. Eh, ternyata, nah, ternyata jumlahnya itu ada selisih 1 juta. Jadi jumlah debit dan kreditnya tidak sama. Yang debitnya 86 juta, sementara kreditnya 85 juta. Hiraukan dulu, kita masukkan dulu datanya ya. Jangan dulu difikirkan. Kemudian kita masukkan data dari adjusting atau penyesuaian tadi yang udah kita hitungkan ya. Kita masukkan ke tabel ini. Sudah kita masukkan, kemudian kita buatkan neraca saldo disesuaikan. Nah, ini kan yang bikin pusing ya. Yang bikin pusing itu bagaimana memindahkan dari neraca saldo penyesuaian ke neraca saldo disesuaikan. Katanya jumlahnya suka nggak sama gitu. Cara memindahkannya gimana? Nah, ini cara memindahkannya. Kita lihat data ini kan kas ya, di trial balance-nya 8 juta, sementara di penyesuaiannya nggak ada. Ya udah tinggal kita pindahkan aja kan, nggak ada masalah. Tinggal kita pindahkan ke sini. Kemudian yang kedua ini piutang ya, piutang 7 juta juga di penyesuaiannya tidak ada, maka tinggal kita pindahkan. Nah, ini perlengkapan tadinya kan di debit 6 juta. Kemudian ada penggunaan, betul kan ini?
perlengkapan. Nah, ada penggunaan 4 juta di penyesuaian tadi. Nah, kalau di neraca saldo kan jumlahnya di debit 6 juta, sementara di penyesuaian di kredit jumlahnya 4 juta gitu ya. Debit dan kredit itu harus dikurangkan. Kalau debit sama debit dia bertambah. Kalau kredit sama kredit juga dia bertambah di sebelah kredit. Tapi kalau debit bertemu kredit berarti harus diselisihkan. Gitu. Di debitnya 6 juta, di kreditnya 4 juta. Otomatis ada selisih 2 juta. Nah, yang 2 juta itu kita pilih. Lebih besar di saldo mana tadi? Kan lebih besar di debit ya, masih nyisa 2 juta. Berarti 2 jutanya kita masukkan di debit. Seperti itu. Kemudian ini selanjutnya ada sewa dibayar di muka yang ada hanya data di penyesuaian, maka kita tinggal pindahkan saja ke neraca saldo disesuaikan. Selanjutnya ada peralatan juga sama ya, tinggal kita pindahkan. Akumulasi penyusutan, nah kalau akumulasi penyusutan kan ini kredit ketemu kredit. Jadi 6 juta ditambah 3 juta ya kita simpan juga di kredit jumlahnya 9 juta. Yang selanjutnya ini tinggal dipindahkan, ini juga ya, tinggal dipindah-pindahkan datanya ke neraca saldo disesuaikan. Nanti hasilnya itu seharusnya balance. Jadi kunci neraca lajur yang sudah benar apa? Kuncinya itu kolom neraca saldo, penyesuaian, dan neraca saldo disesuaikan itu jumlahnya nanti balance. Nah, karena ini sudah ada anomali data di awal, maka di neraca saldo disesuaikan juga tidak akan balance jumlahnya. Jadi tetap selisih 1 juta. Gitu. Lalu, nah setelah kita buat neraca saldo disesuaikan, kita harus alihkan data-data sesuai dengan pengelompokannya tadi. Aset, ya, aset, kewajiban dan modal. Di sini ada kas sampai dengan prive, kita pindahkan ke kolom neraca. Sementara sisanya pendapatan dan beban kita pindahkan ke kolom laba rugi. Ya. Nah, ketahuan ini karena dari awal datanya juga sudah selisih ya. Nah, ini kolom laba rugi dan kolom neraca itu jumlahnya kanan kiri tidak sama, debit kreditnya tidak sama. Sama ya, neraca juga seperti itu. Tapi catatannya selisih antara kolom debit kredit di kolom laba rugi dan neraca itu jumlahnya harusnya sama. Karena ini kan datanya dari awal sudah tidak balance, maka di sini selisihnya berbeda. Kolom laba rugi selisihnya 8 juta, sementara kolom neraca selisihnya 9 juta. Nah, cirinya neraca lajur sudah betul, apalagi cirinya selisih di kolom laba rugi ini kan di debit. Nah, kalau selisihnya ada di debit, maka di balance sheet ada di kredit selisihnya. Kalau di laba rugi selisihnya ada di kredit, maka selisih di neraca ada di sebelah debit. Jadi berkebalikan gitu posisi selisihnya. Itu salah satu kita sudah benar menyusun neraca lajur gitu ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita sudah bisa buat laporan keuangan, teman-teman. Kita sudah bisa buat laporan keuangan. Kita lihat laporan laba rugi dulu ya. Nah, ini laporan laba rugi kita tinggal pindahkan yang tadi ada di kolom laba rugi. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi ada judul ya, kemudian pendapatan dikurangi beban-beban. Nah, labanya di sini adalah 8 juta. Jadi PT Tanduk Kelinci memiliki laba sebesar 8 juta. Kita lanjutkan ke laporan perubahan modal. Nah, ini laporan perubahan modal. Modal awalnya tadi 40 juta. Karena PT Tanduk Kelinci ini laba tadi 8 juta, maka kita masukkan ke sini labanya 8 juta dan ada pengambilan pribadi atau prive tadi sebesar 5 juta. Maka modal akhirnya adalah 43 juta. Gitu ya. Kemudian kita maju ke laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan kan terdiri dari debit, sorry, bagian kiri dan bagian kanan gitu ya. Nah,
Asetnya tinggal kita pindahkan tadi yang sudah kita masukkan di kolom neraca gitu. Jadi kas sampai sewa dibayar di muka kita masukkan ke sini, kemudian aset tetapnya juga di sini kan hanya ada peralatan ya, dan akumulasinya juga kita masukkan. Nah, total hartanya adalah 50 juta. Sementara di kolom sebelah kanan, nah ini ada kewajiban dan modal. Modal yang dimasukkan ke sini adalah modal hasil perhitungan dari laporan perubahan modal gitu ya. 43 juta, hasilnya 49 juta. Sementara total asetnya atau total hartanya 50 juta, masih selisih 1 juta ya. Karena memang data awalnya selisih. Nah, kemudian jurnal penutup. Yang ditutup tadi kan hanya akun pendapatan, beban, laba atau rugi, dan prive gitu ya. Nah, ini kita tutup akun pendapatan. Pendapatan kan tadi saya bilang di awal bahwa saldo normalnya adalah di sebelah kredit. Sehingga di jurnal penutup dia si pendapatan jasa kita simpan di sebelah debit. Totalnya tadi 35 juta. Kontra akunnya ikhtisar laba rugi. Kemudian untuk menutup beban, nah bebannya kan tadi beban tuh bertambah di debit. Sekarang kita simpan di kredit saldonya. Jadi di debitnya kita isi dengan ikhtisar laba rugi. Selanjutnya kita harus mengakui laba 8 juta tadi ya. Eh, Kalau modal bertambah itu bertambahnya di kredit, maka yang 8 juta itu kita akan simpan di kredit sebagai modal. Kemudian di debitnya itu ada ikhtisar laba rugi sebesar 8 juta. Nah, selanjutnya tadi ada pengambilan prive atau pengambilan pribadi yang sifatnya selalu mengurangi modal gitu ya. Kalau modal berkurang berarti modal itu disimpan di sebelah debit. Jadi di sini kita simpan modal di debit, kemudian preview-nya di kredit. Nah, selesai sudah jurnal penutupan. Jadi hanya 4 itu yang kita tutup ya. Selanjutnya apa? Nah, ini buat neraca saldo setelah penutupan. Jadi kita tinggal pindah-pindahkan saja datanya dan jumlahnya masih selisih 1 juta. Nah, lalu bagaimana analisisnya? Karena di soal tugas itu diharuskan untuk menganalisis ya. Saya minta di tugas itu tolong, nah, dibuatkan seperti ini, kemudian dibuatkan transisi ya, transisi dari neraca saldo sebelum dan setelah penyesuaian. Cuman sampai situ aja. Analisisnya apa? Yang perlu kita analisis itu salah satunya adalah selisih yang 1 juta. Nah, yang 1 juta ini muncul karena anomali data tadi di neraca saldo. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa merubah apapun setelah melakukan jurnal penyesuaian. Gitu ya. Jadi penyesuaian ini, yang 1 juta ini, kalaupun mau disesuaikan harus tahu dulu dari mana asalnya gitu. Nah, kemudian tahu asalnya dari mana ya berarti kita harus meneliti dulu, meneliti dulu neraca saldonya dan kembali ke pencatatan awal kan, ke jurnal umum. Kemudian kita harus telisik lagi di jurnal umum ini apa yang tidak tercatat sehingga neraca saldonya selisih 1 juta gitu. Jadi koreksinya harus kita lihat dari proses sebelumnya yaitu di jurnal umum. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita tahu sumber masalahnya, boleh kita simpan di adjusting atau di penyesuaian. Tapi kalau kita tidak tahu masalahnya, saat ini kan kita tidak tahu kenapa dia selisih gitu kan ya. Maka analisisnya cukup menyebutkan bahwa di neraca saldo itu terdapat perbedaan jumlah sebesar 1 juta yang disebabkan oleh pencatatan sebelumnya di jurnal umum. Kemudian yang bisa dilakukan adalah mencari atau menyesuaikan data kembali di jurnal umum apa yang belum dimasukkan ke neraca saldo sehingga menimbulkan selisih 1 juta. Nah, itu analisisnya seperti itu. Ya, selain analisis yang lain, misalkan analisis yang lain apa seperti tadi perlengkapan itu digunakannya 4 juta karena yang tersisa 2 juta. Kemudian apa ya yang bisa kita selisihkan lah apa yang bisa kita analisis lagi di neraca saldo setelah penyesuaian ini terjadi perbedaan angka gitu. Kita bisa jelaskan
sesuai dengan perubahannya. Nah, itu ya. Jadi analisisnya bisa terkait perubahan angka antara neraca saldo sebelum penyesuaian dengan setelah penyesuaian dan eh, analisis terkait selisih yang 1 juta itu. Gitu. Ya. Itu pembahasan tugasnya, teman-teman. Silahkan jika ada yang mau didiskusikan, boleh ya. Sekarang saatnya mendiskusikan. Silakan. Yang mau berdiskusi boleh. Ada yang mau berdiskusi tidak? Silakan. Absensi sudah saya share ya linknya di kolom chat. Silahkan untuk absen. Nanti saya Coba, inputkan. coba, tak absen. Ya, Dena silakan absen. Ada yang mau didiskusikan tidak untuk tadi ya materi dan pembahasan tugas? Boleh dibahas di sini. Selamat malam, Ibu. Ya, malam. Saya masih kurang paham terkait prive. Mhm. Eh, Maksudnya bisa dapat nominal 5 juta itu dari mana ya, Bu, perhitungannya? Oke, 5 juta ya. Ya, ada lagi? Apakah di setiap laporan ini selalu ada prive atau bagaimana, Bu? Oke. Cukup segitu pertanyaannya? Iya, cukup, Bu. Oke. Ya. Eh, Prive. Terkait prive ya. Prive itu munculnya dari mana? Saya clearkan dulu ya. Tidak semua transaksi ada privenya. Jadi tidak semua soal akuntansi itu ada prive. Tapi kalau ditanya prive itu jumlahnya 5 juta dari mana, tentu dari soal gitu. Privenya itu dari soal, jadi jumlahnya bisa berbeda-beda tergantung soalnya nanti. eh Pada kenyataannya di prakteknya gitu ya, di prakteknya preview itu ditentukan dengan jumlah yang dibawa atau diambil oleh owner untuk kepentingan pribadinya. Jadi di akuntansi itu kan ada yang namanya konsep entitas ya. Konsep konsep entitas itu memisahkan antara harta pribadi dengan harta perusahaan. Nah, ketika pemilik modal menanamkan modalnya, maka pemilik modal ini seperti meminjamkan uang ke perusahaan, gitu. Makanya kenapa modal tadi bertambahnya di kredit, karena modal itu dianggap sebagai kewajiban perusahaan yang harus dikembalikan suatu saat ketika perusahaan misalkan kolaps atau pemilik modal ingin menarik kembali modalnya, gitu. Nah, karena konsep entitas tersebut, maka ketika pemilik modal mengambil uang tertentu, sejumlah tertentu ya, sesuai dengan keinginannya, untuk keperluan pribadinya, bukan untuk kepentingan perusahaan, maka itu disebutnya sebagai preferred ya. Jadi jumlahnya itu ya sesuai dengan pengambilan yang dilakukan oleh pemiliknya. Tapi syaratnya dikatakan prive adalah pengambilan uang, penarikan uang tersebut itu diperuntukkan bagi keperluan pribadi pemilik, bukan untuk kegiatan perusahaan. Itu catatannya ya. Gimana? Apakah sudah cukup tercerahkan? Silakan Sudah, yang lain. terima kasih. Ya, yang lain. Apa ada pertanyaan? Kalau malu boleh di chat ya. Gak usah malu-malu lah, kita cuman sedikit di sini ya. Silakan boleh di kolom chat, boleh bicara langsung juga boleh. Ada yang mau didiskusikan lagi? Silakan. Ibu izin bertanya, Ya, boleh. kenalkan nama saya Galih.
Ada pertanyaan. Jadi kalau misalkan untuk setiap soal yang diberikan, kita tuh harus menjawab berarti satu tahap mulai dari jurnal umum, terus ke tahap selanjutnya sampai ke jurnal pembalikan gitu, Bu. Ah, At- saya luruskan ya. Eh, karena ini di tugas satu temanya itu adalah akuntansi tahap penyelesaian. Nah, maka yang dilakukan bukan membuat jurnal umum, tapi membuat dulu jurnal penyesuaian. Ini ya. Formatnya yang jurnal umum, tapi namanya jurnal penyesuaian. Jadi kan datanya yang disajikan itu kalau di soal tugas ya, neraca saldo sama data penyesuaian. Nah, kalau ada soal sejenis itu berarti kita disuruh untuk membuat jurnal penyesuaian. Kemudian yang diminta soal itu adalah analisis kan ya, analisis angka yang apa neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Maka perlu untuk menyajikan neraca saldo sebelum penyesuaian dengan setelah penyesuaian. Nah, eh, maksud saya ini di sini. Jadi neraca saldo sebelum penyesuaian kan ada di kolom ini ya. Kemudian ada penyesuaian. Nah, ini neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, kita kan jadi enak menganalisisnya ya, perubahan-perubahan angka dan lain sebagainya. Sebetulnya untuk memudahkan saja. Jadi, sudah saya latih, berarti di soal tersebut juga sudah terselip makna, silakan buat sebagian dari neraca lajur gitu ya, karena neraca lajur juga merupakan bagian dari pembahasan kita. Gitu ya. Ada lagi, Gali? Oh, Ibu. Ya, oke. Yang lain silahkan. Yang mau bertanya, kebanyakan tanya di kolom diskusi itu kesulitannya adalah memindahkan angka dari satu tabel ke tabel lainnya gitu ya. Jawaban saya tetap sama, silahkan banyak berlatih gitu ya. Karena di dalam penyusunan ini yang terpenting adalah satu pola kerja sistematis. Jadi nggak bisa kita melakukan pencatatan akuntansi kalau tidak sistematis. Jadi harus berdasarkan tanggal dan urutan gitu. Makanya orang-orang akuntansi terbawa ke dalam hidupnya mereka itu menjadi sistematis karena memang pola kerja sistematis diterapkan dalam pencatatan keuangan. Kemudian harus teliti, fokusnya juga harus tinggi gitu ya. Dan harus sabar karena kalau misalkan tidak balance, jangan buru-buru ngamuk gitu ya, tapi cari dulu, cari dulu kenapa ini tidak balance, di mana permasalahannya, baru kita betulkan. Itu. Jadi harus banyak berlatih supaya kita terbiasa untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Itu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Silakan. Yang lain mungkin silakan. Ada yang masih penasaran? Ada yang masih, kayaknya sih kebanyakan ini masih bingung ya. Masih bingung. Tidak masalah. Nanti bisa diputar ulang lagi rekaman kita malam ini. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Atau sudah cukup? Oke. Nah, ada pertanyaan. Apakah tugas yang sudah dikirim bisa direvisi? Waktu pengerjaan saya lupa untuk memasukkan piutang. Nah, ini ya sering terjadi karena saya juga bingung sih. Waktu pengerjaan tugas itu kan sampai 3 November ya. Sementara tuweb harus dilaksanakan sebelum tanggal 2 November gitu. eh Pada akhirnya kan mahasiswa ada yang sudah mengerjakan, lalu mendapatkan pencerahan di Tuweb, pada akhirnya kan banyak yang harus direvisi gitu ya. Kalau untuk saya silakan lakukan revisi sebelum sesinya ditutup, sebelum sesinya berakhir. Silakan lakukan revisi. Tapi untuk yang nilainya udah 80 nggak usah lah ya. Nggak usah revisi. Ini khusus untuk nilai-nilai yang memang masih kurang aja gitu. Ya, silakan lakukan revisi. Kalau sesinya masih dibuka. Tapi kalau sesinya sudah ditutup, saya sudah tidak menerima revisi jawaban. Itu. Ada lagi?
yang mau bertanya atau yang mau berdiskusi, silakan. Sudah cukup? Sudah cukupkah atau masih ada yang mau kita bicarakan? Nah, untuk pengerjaan kan beberapa yang tidak sesuai standar ya, banyak. Nah, cuman saya mencoba memahami lah gitu. Saya mencoba memahami karena memang tidak semuanya berasal dari pola apa dari histori pendidikan yang sama gitu ya di akuntansi. Maka bentuknya kalaupun tidak seperti ini, saya maafkan ya. Tapi tetap harus jelas pembagian debit kreditnya. Jadi kalau misalkan tidak ada debit kredit, tidak ada pemisahan seperti itu, biasanya saya anggap pengerjaan penyesuaiannya itu salah gitu. Karena sulit untuk mengidentifikasikan kalau tidak ada petunjuk debit kreditnya gitu. Tapi kalau misalkan eh, sudah ada analisis debit kredit dan lain sebagainya, oke lah bisa diterima ya gitu. Oke, ada lagi? Oke. Nah, apakah sudah cukup? Karena tidak ada lagi yang bertanya dan berdiskusi, apa sudah cukup? Cukup sepertinya ya. Cukup, Ibu. Oke, cukup ya. Oke, kalau kalau Hmm. seperti itu silakan sudah isi link absensi. Jangan lupa diisi link absensinya karena setelah ditutup nanti link absensinya tidak boleh diisi lagi ya. Jadi yang cuman hadir malam ini yang saya masukkan ke absensi. Saya juga sudah punya rekaman data, jadi sambil lihat hasil absensi di link tadi, juga saya samakan dengan data yang saya ambil di pelaksanaan web malam ini. Oke, kalau tidak ada yang akan kita diskusikan, saya rasa sudah cukup ya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu di jadwal web berikutnya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam, Ibu. Terima kasih Ya, banyak. Terima kasih Ibu, terima kasih. ya izin live Malam ya. Bu, terima kasih.